Langit sore di pusat kota Shanghai dipenuhi cahaya keemasan yang memantul di gedung-gedung tinggi. Jalanan sibuk dipenuhi orang-orang yang terburu-buru, suara klakson bersahutan, dan aroma kopi segar bercampur dengan wangi roti panggang dari kafe-kafe yang berjajar di sepanjang trotoar. Di antara deretan kafe itu, ada sebuah tempat bergaya klasik modern bernama Veller, terkenal dengan desain interiornya yang elegan, lampu gantung kristal, sofa bludru, dan musik piano lembut yang mengalun di latar. Di pojok ruangan, seorang wanita muda duduk sendirian. Lin Wei, berusia awal 20-an, mengenakan blus putih sederhana dan rok pensil hitam. Rambut panjangnya tergelai dengan rapi. Wajahnya cantik, tapi ada sesuatu yang membuat orang sulit mendekat. Tatapannya tajam, penuh kewaspadaan. Di atas meja kayu mahoni tergeletak setumpuk berkas yang ia buka satu persatu. Jemarinya lentik bergerak cepat, mencatat dengan pulpen hitam, sesekali menghela napas seakan terbebani oleh rahasia yang hanya ia yang tahu. Matanya terus menyapu dokumen, tetapi pikiran Lin Wei berkelana. Ia bukan sekadar wanita muda biasa yang sedang membaca laporan. Ia seorang investigator swasta, dikenal di lingkaran tertentu karena ketajamannya membaca pola, menyingkap kebohongan, dan menelusuri jejak yang bahkan polisi pun kerap gagal menemukannya. Reputasi itu membawa banyak klien, sebagian dari mereka orang-orang berpengaruh. Tapi hari ini berbeda. Klien yang akan ia temui bukan sembarangan orang. Nama itu sendiri sudah mengguncang jantungnya sejak menerima panggilan telepon 2 hari lalu. Jian Li, CEO dari Li Corporation, salah satu konglomerat terbesar di negeri itu. Belum sempat pikirannya larut lebih jauh, pintu kaca kafe terbuka. Seorang pria tinggi berjas hitam masuk. Auranya langsung mendominasi ruangan. Para pelanggan menoleh, pelayan bergegas menyambut. Bahkan musik piano seakan melemah di hadapan wibawanya. Itulah Jian Li, usianya sekitar awal 30-an. Tampan dengan rahang tegas, rambut rapi, dan sorot mata tajam yang mengandung kekuatan sekaligus kesepian. Tanpa basa-basi, Jian Li berjalan ke kasir, memesan secangkir kopi hitam, lalu melangkah langsung ke arah meja Lin Wei. Jantung Lin Wei berdetak lebih cepat, meski wajahnya tetap dingin. Ia sudah terbiasa menghadapi berbagai orang. Namun pria ini berbeda. Sosok Jian Li memancarkan kombinasi antara kekuatan bisnis, luka pribadi, dan misteri yang belum terungkap. Pria itu duduk berhadapan dengannya. Tak ada senyum basa-basi, hanya tatapan lurus yang menembus seolah ingin membaca jiwanya. Jian Li, saya sudah melihat berkas Anda. Anda punya reputasi yang menarik, dan saya membutuhkan bantuan Anda. Lin Wei meletakkan pulpen, menutup map di hadapannya, lalu menatap balik dengan sedikit senyum samar. Lin Wei, bantuan seperti apa yang Anda maksud? Tuan Jian Li. Pelayan datang membawa kopi hitam Jian Li. Asap tipis mengepul dari cangkir porselen putih, menambah aroma tajam di udara. Jian Li menggenggam cangkir itu, tapi tak segera meminumnya. Ia menunduk sebentar, lalu mengangkat pandangan dengan serius. Jian Li, putra saya, Xiao Jian. Ia hilang setahun lalu. Polisi sudah mencari, tapi tak ada hasil. Saya tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Saya ingin Anda menemukannya. Lin Wei terdiam. Kata-kata itu berat, penuh emosi yang ditahan. Ia tahu nama itu. Kasus hilangnya putra tunggal Jian Li sempat jadi berita besar setahun lalu. Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun menghilang misterius saat sedang dalam perjalanan dari sekolah ke rumah. Meski diberi pengawalan, entah bagaimana ia lenyap begitu saja. Publik berspekulasi, media menggila. Tapi lama-kelamaan kasus itu menghilang ditelan isu lain. Namun bagi seorang ayah, luka itu tak pernah hilang. Lin Wei, perlahan kenapa Anda menghubungi saya? Anda bisa menyewa agen besar atau bahkan membentuk tim pribadi dengan sumber daya Anda. Jian Li mencondongkan tubuh. Suara rendah tapi tegas, saya sudah melakukan itu. Semua jalur buntu, tapi nama Anda muncul. Anda bukan sekadar detektif, Anda punya insting yang berbeda. Saya butuh seseorang yang bisa melihat celah di mana orang lain gagal. Lin Wei merasakan tatapan itu menusuk. Ia tahu Jian Li bukan pria yang sembarangan memuji, dan tawaran ini bukan sesuatu yang bisa ditolak dengan mudah. Tapi ia juga tahu
Menerima kasus ini berarti melangkah ke dalam pusaran yang mungkin jauh lebih gelap daripada sekadar pencarian anak hilang. Ia berpura-pura berpikir, menyesap sedikit air putih dari gelasnya, lalu menatap Jian Li dengan senyum tipis yang misterius. Lin Wei, kalau saya menerima, saya ingin kebebasan penuh dalam penyelidikan. Tidak ada intervensi. Saya bekerja dengan cara saya sendiri. Jian Li mengangguk cepat selama itu membawa saya pada putra saya. Saya tidak peduli caranya. Mata Lin Wei menyipit. Ada api kecil di sana. Ia melihat rasa putus asa sekaligus determinasi yang mengerikan dari seorang ayah sekaligus CEO yang terbiasa mendapatkan apapun yang ia inginkan. Lin Wei, baiklah, saya akan melakukannya. Senyum samar Jian Li muncul untuk pertama kali sore itu. Senyum yang lebih mirip kelegaan daripada kebahagiaan. Ia meneguk kopi hitamnya. Kali ini benar-benar minum, lalu meletakkan cangkir kembali ke meja dengan bunyi pelan. Namun di balik ketenangan wajah Lin Wei, ada pergulatan batin yang ia sembunyikan. Kata-kata Shou Jian bukanlah sekadar nama asing baginya. Ada sesuatu di dalam hatinya yang bergetar. Sebuah rahasia yang telah ia pendam. Ketika Jian Li bangkit untuk pergi, ia meninggalkan sebuah kartu nama berlapis emas di meja. Jian Li, hubungi saya kapanpun Anda menemukan sesuatu. Saya akan menyiapkan semua yang Anda perlukan. Lin Wei mengambil kartu itu, menatap nama dan nomor telepon yang tercetak rapi. Lalu ia melihat punggung Jian Li yang menjauh. Napasnya berat. Ia tahu inilah awal dari sebuah perjalanan yang akan mengguncang hidupnya. Di luar kafe, lampu kota mulai menyala. Shanghai bersiap menyambut malam. Dan di dalam hatinya, Lin Wei berbisik, Shou Jian, akhirnya aku harus menghadapi semuanya. Malam itu, selepas pertemuan di kafe, Lin Wei tidak langsung pulang ke apartemennya. Ia berjalan kaki menyusuri trotoar yang ramai, membiarkan dinginnya angin malam Shanghai menyentuh wajahnya. Lampu neon berkelap-kelip, orang-orang tertawa di restoran. Taksi melaju cepat, tapi pikirannya hanya dipenuhi oleh satu nama, Shou Jian. Ia berhenti di depan sebuah kios kecil yang menjual koran lama. Dengan refleks, ia meraih salah satu edisi yang sudah menguning, tertanggal lebih dari setahun lalu. Judul besar terpampang, foto seorang anak laki-laki tersenyum lebar menghiasi halaman depan. Shou Jian, usia 7 tahun, mengenakan seragam sekolah, memeluk sebuah boneka panda. Matanya berbinar penuh kehidupan, seolah dunia adalah tempat yang aman dan menyenangkan. Lin Wei menatap foto itu lama sekali. Hatinya diremas rasa bersalah yang begitu dalam. Aku seharusnya melindungimu, bukan justru membiarkanmu menghilang. Lin Wei masih ingat hari itu. Ia berada tidak jauh dari Shou Jian ketika insiden itu terjadi. Tapi ia tak pernah bercerita pada siapapun, bahkan pada Jian Li. Ia menyaksikan sendiri momen di mana Shou Jian terpisah dari pengasuhnya, dikejar-kejar oleh orang asing, lalu lenyap di kerumunan. Lin Wei mencoba mengejar, tetapi segalanya berakhir dalam kekacauan. Rasa bersalah itu menempel di dadanya sejak hari itu. Seperti duri yang tak bisa dicabut. Ia ingin melaporkan apa yang ia tahu. Tapi ia takut. Takut dituduh sebagai bagian dari insiden. Takut reputasinya hancur. Dan yang paling ia takutkan berhadapan langsung dengan Jian Li. Pria yang saat itu sedang dikuasai amarah dan kesedihan. Jadi ia memilih diam, menyimpan rahasia itu sendirian. Namun, sejak hari itu, Lin Wei diam-diam berusaha mencari jejak Shou Jian dengan caranya sendiri. Ia menyusuri jalanan gelap, bertanya pada sumber-sumber yang tak resmi, bahkan membayar informan di pasar gelap. Tapi hasilnya nihil, sampai akhirnya, hari ini, Jian Li sendiri yang datang padanya. Ironis, takdir memaksa mereka berhadapan. Di sisi lain kota, di lantai tertinggi gedung kaca Li Corporation, Jian Li berdiri di depan jendela besar, memandangi kota yang tak pernah tidur. Kantornya mewah, dipenuhi lukisan mahal dan meja kerja dari kayu jati impor. Tapi semua itu tak memberi arti apa-apa tanpa putranya. Setahun terakhir, Jian Li bukan lagi CEO yang sama. Ia tetap keras, tetap cerdas, tetap ditakuti para pesaing bisnis. Namun di balik itu, ia rapuh. Malam-malamnya penuh insomnia. Hidupnya terasa hampa. Ia pernah menggerakkan seluruh polisi,
bahkan mempekerjakan detektif internasional. Semua jalur berakhir buntu. Yang tersisa hanyalah rasa bersalah. Kalau saja aku ada di sana hari itu, batinnya. Namun, Jian Li bukan pria yang mudah menyerah. Kehilangan Xiao Jian bukan hanya soal darah daging, melainkan juga pertaruhan harga dirinya. Ia tidak bisa membiarkan orang-orang melihatnya kalah. Dan disitulah Lin Wei masuk. Ia mendengar reputasinya dari seorang mantan penyelidik yang dulu bekerja dengannya. Katanya, Lin Wei punya insting yang lebih tajam daripada mesin. Itulah yang membuatnya yakin untuk menaruh harapan pada gadis misterius itu. Keesokan harinya, Lin Wei menerima sebuah amplop tebal di depan pintu apartemennya. Tidak ada nama pengirim, hanya segel emas dengan inisial lebar C di bagian belakang. Isinya kontrak kerjasama dengan Li Corporation, detail kasus hilangnya Xiao Jian, dan sejumlah uang muka yang jumlahnya bisa membuat siapapun tergoda. Lin Wei menatap angka itu lama sekali. Uang bukanlah motivasinya. Kalau hanya untuk materi, ia bisa mendapatkan klien lain. Yang membuatnya menerima adalah kesempatan menebus dosanya. Ia menghela napas, lalu menandatangani kontrak itu. Sejak detik itu, pencarian Xiao Jian bukan lagi sekadar misi. Itu adalah pertempuran pribadi antara dirinya dengan masa lalu. Hari-hari berikutnya, Lin Wei mulai bekerja. Ia mempelajari kronologi kejadian setahun lalu, membaca semua laporan polisi, mewawancarai saksi yang sudah lama bungkam, bahkan kembali ke tempat di mana Xiao Jian terakhir terlihat. Sekolah dasar itu masih sama. Gerbang biru, halaman luas, anak-anak berlarian. Tapi bagi Lin Wei, tempat itu seperti menyimpan bayangan hitam. Ia berdiri lama di depan gerbang, mengingat lagi detik-detik saat Xiao Jian menghilang. Seorang penjaga sekolah menghampiri. Pria tua itu menatap Lin Wei dengan curiga. "Penjaga, Anda mencari siapa?" Lin Wei tersenyum tipis. "Saya hanya ingin melihat-lihat. Saya mendengar ada anak yang pernah hilang dari sini." Penjaga menghela napas panjang. "Ya, itu tragedi. Bocah itu baik sekali. Semua guru menyayanginya. Tapi sejak kejadian itu, banyak yang tidak mau membicarakannya lagi. Seperti mimpi buruk yang tak ingin diingat." Lin Wei mencatat setiap kata. Ia tahu, di balik diamnya orang-orang, selalu ada rahasia yang disembunyikan. Malam itu, di apartemennya yang sederhana, Lin Wei menyusun kembali potongan-potongan informasi di papan besar. Foto Xiao Jian terpampang di tengah, dikelilingi peta, nama saksi, catatan kecil, dan tanda panah merah yang saling terhubung. Semakin ia menyelami kasus ini, semakin ia menyadari bahwa hilangnya Xiao Jian bukan sekadar penculikan acak. Ada pola, ada kekuatan besar di baliknya. Ia menemukan satu nama yang berulang kali muncul dalam laporan yang diabaikan. Organisasi Kegelapan Timur, sebuah sindikat kriminal yang terkenal mengincar anak-anak untuk perdagangan gelap dan pemerasan. Nama itu membuat Lin Wei merinding. Jika benar Xiao Jian ada di tangan mereka, maka taruhannya lebih besar dari sekadar uang tebusan. Lin Wei menatap foto anak itu lagi. Senyum polos, mata jernih. "Aku akan menemukannya, Xiao Jian, apapun yang terjadi." Namun, di dalam hatinya, ada satu bayangan yang tak bisa ia usir. Momen saat ia melihat Xiao Jian terakhir kali. Bayangan itu kembali menghantuinya setiap kali ia memejamkan mata. Sebuah jalan ramai, teriakan anak kecil, suara mobil, lalu kekacauan. Ia melihat tangan kecil Xiao Jian yang terulur, seolah meminta tolong. Sebelum ia lenyap di antara kerumunan, Lin Wei menjerit saat itu. Tapi suaranya tertelan kebisingan. Sejak saat itu, ia hidup dalam penyesalan. Dan kini, kesempatan kedua ada di depan mata. Malam semakin larut. Shanghai bersinar dengan lampu-lampu gedung pencakar langit. Lin Wei duduk sendirian di apartemen, menatap papan penuh petunjuk. Di meja, kartu nama Jian Li tergeletak. Ia meraih ponsel, menatap nomor di kartu itu, lalu menyimpannya. Suaranya lirih, hampir seperti janji pada dirinya sendiri. "Lin Wei, aku tidak akan gagal lagi." Hari-hari pencarian semakin panjang. Lin Wei tak hanya menyusuri lorong gelap kota, tetapi juga lorong-lorong ingatannya sendiri. Semakin jauh ia menggali, semakin jelas bayangan masa lalu yang coba ia kubur. Suatu sore,
Lin Wei menerima paket misterius. Di dalamnya ada sebuah foto lama. Foto itu memperlihatkan dirinya bersama seorang anak laki-laki Xiao Jian di sebuah taman kota. Beberapa hari sebelum anak itu dinyatakan hilang, tangannya bergetar, ingatannya menyeruak. Hari itu hujan. Anak kecil itu tersenyum. Dan sebuah kecelakaan kecil membuat mereka terpisah. Lin Wei menutup wajahnya. Rasa bersalah yang ia pendam selama setahun kembali menyayat hati. Tak lama kemudian, Jian Li menemukan foto yang sama. Jian Li, jadi, sejak awal kau sudah mengenalnya. Lin Wei menangis. Aku tidak bermaksud menyembunyikan ini. Aku takut, Tuan Jian. Aku takut kau akan membenciku. Aku sudah berusaha mencarinya sejak hari itu. Sendirian, tanpa mengatakan siapapun. Tatapan Jian Li penuh amarah dan kekecewaan. Baginya, Lin Wei yang ia percayai justru menyimpan rahasia terbesar. Jian Li, kau menyembunyikan ini dariku. Bagaimana aku bisa mempercayaimu lagi? Lin Wei hanya bisa terdiam. Kata-kata itu lebih tajam dari belati. Namun jauh di lubuk hatinya, Jian Li masih ingat semua usaha Lin Wei. Keberanian, kecerdikan, bahkan pengorbanan. Amarahnya bercampur dengan rasa ingin percaya. Pertarungan batin itulah yang membuat kisah mereka semakin rumit. Setelah pertengkaran hebat itu, Jian Li sempat menjauh dari Lin Wei. Namun, hati kecilnya terus menolak membiarkan pencarian berhenti di tengah jalan. Ia tahu, terlepas dari semua kebohongan dan rahasia, Lin Wei adalah satu-satunya orang yang paling dekat dengan kebenaran. Malam itu, Lin Wei menerima informasi baru dari seorang kontak rahasia. Ada anak laki-laki yang sangat mirip dengan Xiao Jian terlihat di sebuah panti asuhan di pinggiran kota. Ia ragu untuk melaporkan hal ini pada Jian Li. Takut jika kebenaran itu justru memicu luka baru. Namun pada akhirnya, ia memberanikan diri. Lin Wei, Tuan Jian, aku punya petunjuk, tapi aku tidak akan bergerak tanpa seizinmu. Jian Li menatap tajam. Kenapa sekarang kau memberitahuku? Bukankah selama ini kau hanya menyimpan rahasia? Lin Wei menunduk karena aku tak sanggup menanggungnya lagi. Jika benar itu Xiao Jian, kau berhak menjadi orang pertama yang menemukannya. Hening menyelimuti ruangan. Jian Li akhirnya menghela napas panjang, lalu mengangguk. Keesokan harinya, mereka berangkat bersama menuju panti asuhan itu. Mobil hitam Jian Li melaju menembus hujan tipis. Di dalam mobil, suasana begitu kaku, hanya denting wiper yang terdengar. Sesampainya di panti asuhan, suara anak-anak bergema, bercampur dengan aroma sup hangat dari dapur. Lin Wei berjalan pelan, seolah setiap langkah menuntunnya kembali pada bayangan masa lalu. Kemudian, seorang anak laki-laki keluar dari ruang bermain. Ia berusia sekitar 9 tahun. Dengan tatapan mata yang begitu familiar, Jian Li langsung terdiam. Tubuhnya kaku. Jian Li, berbisik Xiao Jian. Air mata tergenang di matanya. Anak itu menoleh, bingung, sebelum perlahan mendekat. Lin Wei berdiri di samping, gemetar, tak tahu apa yang harus ia katakan. Inilah momen yang ia nantikan sekaligus takuti. Pertemuan antara ayah dan anak. Setelah setahun terpisah, ruang bermain panti asuhan itu tiba-tiba terasa sunyi. Anak-anak lain yang tadi riang bercanda kini berhenti dan menatap penuh tanda tanya. Di antara keramaian yang membeku, hanya ada satu momen yang benar-benar berarti. Tatapan Jian Li kepada bocah kecil yang tak pernah berhenti ia rindukan. Xiao Jian berdiri dengan wajah polos. Alisnya sedikit berkerut. "Siapa kalian?" tanyanya lirih. Jian Li berlutut, suaranya bergetar. Aku ayahmu. Kau ingat? Nak, kau ingat rumah kita?" Bocah itu menatapnya lama. Matanya mencari-cari jawaban dalam sosok pria dewasa yang asing baginya. Perlahan, ia menggeleng, membuat hati Jian Li hampir runtuh. Tapi kemudian, tatapan itu berubah. Ada sebuah rasa hangat yang sama. Seakan hati kecilnya mengenali orang di depannya. Lin Wei menahan napas. Air mata menetes di pipinya. Bukan hanya karena rasa haru, tapi juga rasa bersalah yang begitu dalam. Xiao Jian mendekat selangkah, lalu selangkah lagi, hingga akhirnya ia menyentuh wajah Jian Li dengan tangan kecilnya. "Ayah!" Suara itu membuat dunia seakan berhenti.
Jianli memeluk putranya erat, seakan ingin menebus setahun penuh yang hilang begitu saja. Lin Wei berdiri di belakang mereka. Tubuhnya gemetar, perasaan lega dan sakit bercampur jadi satu. Ia tahu inilah tujuan misinya sejak awal. Menyatukan kembali ayah dan anak. Setelah tangisan mereda, Jianli menoleh pada Lin Wei. Tatapan itu tak lagi penuh amarah, melainkan kelelahan bercampur pengertian. Jianli, kau seharusnya memberitahuku dari awal, tapi tanpa usahamu, aku mungkin tak akan pernah melihat anakku lagi. Lin Wei, terseduh aku. Aku tidak tahu bagaimana harus mengatakannya. Aku takut kehilangan segalanya, termasuk kesempatan untuk menebus kesalahanku. Hening sejenak, Jianli menatap lekat ke matanya. Lalu, untuk pertama kalinya sejak semua rahasia terbongkar, ia mengulurkan tangannya. Jianli, kesalahanmu membuat kita terpisah, tapi keberanianmu membuat kami bersatu kembali. Dan untuk itu, aku memilih memaafkanmu. Lin Wei terisak, lalu menyambut uluran tangan itu. Adegan terakhir menutup dengan gambaran Jianli menggandeng tangan Xiao Jian di satu sisi, dan Lin Wei di sisi lain. Mereka berjalan keluar dari panti asuhan menuju cahaya sore yang hangat. Kamera seolah mengikuti langkah mereka dari belakang, memperlihatkan siluet tiga sosok yang kini menjadi keluarga baru ditempa oleh luka, tetapi disatukan oleh cinta dan pengampunan. Terkadang, rahasia yang paling kelam justru membuka jalan menuju cahaya. Dalam luka, ada cinta. Dalam kesalahan, ada kesempatan untuk saling mengampuni. Dan dalam kehilangan, kita belajar arti dari menemukan kembali.